أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى، وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Herbal Healing, webinar persembahan Meaningful Ways bersama Dr. Yanti Maharani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Dr. Yanti dipersilahkan, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Saya selalu ingin menyapa sebelum memulai materi saya dengan sapaan, pertanyaan, menanyakan kabar. Ada yang saat ini mungkin terbaring di rumah sakit, diuji dengan sakit, atau ada yang sedang menemani saudara, keluarga yang sedang sakit. Biasanya saya nampak nih di video ya, kalau misalkan Bapak Ibu membuka videonya, saya tahu setidaknya, oh ada yang lagi di rumah sakit, oh ada yang lagi rebahan di tempat tidur ya, mungkin karena sedang tidak enak badan atau memang memiliki keterbatasan ya. Masya Allah, Bapak Ibu dimanapun berada, saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktu ya untuk sama-sama belajar pada pagi hari ini. Karena pada pagi hari ini temanya ini, Masya Allah saya hadirkan Bapak Ibu, tujuannya adalah agar herbal ini bisa untuk keseharian. Dimana kalau kita ngerasa pegel-pegel, oh ada nih resep herbal yang dibagikan di herbal healing di Meaningful Ways gitu ya. Kalau misalkan, aduh asam urat saya kambuh, ada yang bisa dipraktekkan, harapannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyimak sampai selesai ya. Bisa menyimak sampai selesai dan bisa mencatat mungkin beberapa resep yang sudah saya siapkan pada hari ini. Hari ini bertaburan resep-resep Bapak Ibu, atau boleh juga men-screenshot ya. Men-screenshot. Nah, oke. Suara saya jelas terdengar ya. Besar harapan saya Bapak Ibu bisa menyimak dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Bapak Ibu selalu memberikan saya doa di setiap kali selesai menyampaikan materi, maka saya ingin sekali ikut mendoakan ya, ikut mendoakan sebelum sesi materi saya. Di Meaningful Ways, saya diberikan kesempatan untuk sharing sedikit ilmu saya mengenai herbal yang saya pelajari semenjak kurang lebih 11 tahun yang lalu. Bapak Ibu, hmm, mari kita buka dengan doa ya. Mari kita doa dengan membuka hati, menghadirkan jiwa, kita jeda sejenak ya untuk menghadiahkan doa-doa terbaik kita untuk saudara-saudara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Menyembuhkan. Kami mohon dengan penuh harap dan rendah hati ya Allah untuk sahabat kami yang sedang diuji dengan sakit, limpahkan kesembuhan yang sempurna. Jadikanlah setiap rasa sakit sebagai penghapus dosa dan jalan menuju ridho-Mu. Untuk sahabat yang sedang dalam kesempitan hidup, bukakanlah jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Lapangkan dada mereka, kuatkan langkah mereka, dan hadirkan pertolongan-Mu yang tak pernah terlambat.
Untuk sahabat yang sedang kesulitan dalam rezeki, mudahkan dan jalan mereka dalam menjemput rezeki yang halal dan berkah. Jauhkan dari rasa putus asa dan dekatkan dengan keberlimpahan-Mu, ya Allah. Ya Allah, untuk kami semua yang hadir di sini, tanamkanlah ketenangan dalam hati, berikanlah ilmu yang bermanfaat, dan jadikan pertemuan ini sebagai ladang pahala dan keberkahan. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Rabbi srohli sodri, wa yassirli amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Semoga Allah mudahkan lisan saya untuk membimbing, memberikan ilmu-ilmu terbaik dari Allah untuk kebermanfaatan kita semua. Inilah herbal healing. Ini resep pertama yang saya bisa berikan untuk Bapak Ibu. Minuman rempah ini saya namakan rempah bercerita. Enaknya diminum setelah kita makan. Kemudian sebelum kita melanjutkan obrolan, kita minum dulu minuman ini biar ngobrolnya asik. Bahan yang diperlukan yaitu air teh hitam. Sebelumnya kita harus seduh dulu teh hitamnya. Caranya ambil 4 gram black tea atau teh hitam, seduh dengan air suhu 100 derajat Celcius selama 3 menit. Seduhan teh hitam ini akan menjadi basic minumannya. Lalu kita tambahkan juga madu. Madu manis yang saya gunakan dari Nahala Goldie. Bahan pelengkap lainnya, air cuka apel. Kita tambahkan juga sirup homemade kurma. Bahan selanjutnya, saya gunakan air lemon. Biar manis, kita pakai garnish, apel, dan juga bunga lawang. Cara membuatnya simple. Pertama, kita siapkan shaker, kemudian masukkan 100 ml air teh sebagai basic minumannya. Tambahkan madu agar lebih berkhasiat pada minuman kita. Saya tambahkan 5 sendok teh madu. Jangan lupa gunakan madu alami yang berkualitas. Masukkan 1 sendok teh sirup homemade kurma. Kemudian yang terakhir adalah tambahkan air perasan lemon sebanyak 30 cc. Selesai mencampurkan semua bahan, kita shake sampai tercampur rata. Kita tuangkan ke dalam gelas. Biar tampilannya lebih manis, kita tambahkan beberapa slice apel dan juga bunga lawang. Ya, rempah bercerita siap dihidangkan. Nah, itu resep rempah bercerita ala saya. Silahkan dipraktekkan ya, rasanya enak, seger. Tapi memang harus mencoba sendiri sih. Jadi Rabu depan, Bapak Ibu ikut webinar lagi bersama saya, bersama Meaningful Ways. Nanti buat dulu minumannya. Jadi bisa tahu gimana rasanya. Setuju nggak? Yang setuju ketik setuju. Setuju nggak? Kita bikin ya. Ada kan madu di rumah ya. Boleh madu apa aja. Kemudian punya sirup kurma boleh. Kalaupun misalkan nggak pakai nggak apa-apa. Kalau cuka apel gimana dok? Ganti lemon boleh nggak? Boleh ya. Jadi sebelum misalkan kita ngobrol, enak banget ini minum herbal ini. Biar pikiran juga fresh, ngobrolnya jadi enak ya. Makanya saya bilang namanya rempah bercerita. Ibaratnya kalau kita tuh biasanya ngopi ya, ngopi gitu. Nah ini kita ganti kopinya dengan herbal. Aman untuk asam lambung dokter? Nah justru cuka apel ini banyak digunakan sih untuk yang memiliki riwayat gastritis atau asam lambung, tapi tergantung kondisinya masing-masing. Ada yang jadinya nggak nyaman karena kecut, dikit aja, ya pelan-pelan dikit aja. Tapi kalau misalkan nggak ada masalah, boleh dilanjut. Kalau misalkan masih merasa tidak nyaman setelah dikurangi cuka apelnya sedikit atau dikasih lemonnya sedikit, ya nggak usah pakai cuka apel, ya. Jadi setiap orang terkadang responnya berbeda-beda. Cuka nanas boleh dok, boleh, boleh diganti. Enak juga itu ya. Herbal is healing. Herbal juga bisa jadi penyembuh Bapak Ibu ya.
Karena kita yakin setiap apa yang diciptakan oleh Allah, baik tumbuhan gitu ya, apapun tumbuhannya, biji-bijian yang Allah tumbuhkan, insya Allah tidak ada yang sia-sia. Semuanya memberikan manfaat, semuanya memberikan khasiat jika kita mau belajar. Jadi, herbal healing ini merupakan suatu pendekatan upaya kita untuk menyembuhkan dengan menggunakan tanaman obat, rempah atau bahan alami untuk membantu tubuh kita memulihkan kesehatan dan menjaga keseimbangan secara alami. Kalau bahasa kerennya namanya fitoterapi. Apa teman-teman? Fitoterapi, coba ketik fitoterapi. Fitoterapi adalah cara memberikan upaya penyembuhan melalui tanaman, menggunakan tanaman. Fitoterapi, betul Bu Lucy. Bu Jamila bukan fitoterapi, itu mah orang Sunda yang ngetik pasti ya. Fitoterapi. Saya juga kalau dibilang pasti kedengarannya fitoterapi ya. Fitoterapi, betul tuh. Yang Bu Puji tuliskan, Pak Wahyu tuliskan, betul. Disatuin fitoterapi. Ilmu sendiri. Ilmu pengobatan dengan tanaman alias herbal tea geningan. Kalau bahasa Inggrisnya herbal healing. Nah, ini dia herbal untuk keluhan sehari-hari. Saya punya cerita, Bapak Ibu, tentang the power of jamu. Dok, sebentar dok, apa bedanya herbal sama jamu, dok? Tadi, herbal itu adalah ilmu pengobatan dengan menggunakan tanaman. Dan jamu itu merupakan penyehatan tradisional asli Indonesia. Yang salah satunya menurut sejarah yang tercantum di naskah-naskah sejarah kuno, yang tercantum di relief-relief candi, bahwa pengobatan tradisional nenek moyang Indonesia kita ya apa nenek moyang kita di Indonesia terdahulu gitu dulu nggak ada Indonesia adanya Nusantara ya menggunakan tanaman. Jadi ada di satu relief itu orang gambar orang ya yang sedang menumbuk em, seperti menembuk sesuatu gitu ya di dalam alat tumbukannya, kemudian sedang memberikan obat, itu ada bukti-bukti bahwa oh nenek moyang kita dulu menggunakan cara ini untuk memberikan kesembuhan. Jadi jamu adalah upaya penyehatan tradisional, otentik, asli Indonesia yang salah satunya menggunakan tanaman obat. Jadi ilmu dari herbal healing atau fitoterapi tadi ya merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari jamu. Jadi jamu merupakan penyehatan tradisionalnya yang salah satunya menggunakan herbal. Karena jamu itu nggak cuma minuman, Bapak Ibu. Jamu itu upaya penyehatan tradisionalnya, termasuk upaya pengobatannya. Misalkan Bapak Ibu ada melihat gitu ya, ada ustadz memberikan pengobatan dengan cara didoakan, dengan cara diberikan air, itu juga merupakan salah satu bagian dari upaya penyihatan tradisional yang kita sebut jamu. Kemudian apalagi pijat tradisional juga merupakan jamu. Dan jamu yang akan saya bahas di sini adalah salah satu ramuan yang digunakan dari tanaman-tanaman obat. Gitu. Nah, ini dia salah satu cerita yang bisa saya bawa ketika saya ngembolang ke daerah-daerah ya, kurang lebih sekitar tahun 2015-an. Sekitar 10 tahun yang lalu saya ketemu Herlan. Herlan ini seorang anak yang mengalami radang otak sejak kecil dengan riwayat kejang, sering dirawat waktu kecilnya. Sehingga ada dampak ya, ada yang dikeluhkan akibat dari peradangan otaknya, yaitu kelumpuhan pada organ tungkai bawah. Kedua kakinya tidak bisa digerakkan
sehingga Harlan tidak bisa berjalan. Bahkan untuk duduk tegak saja, Harlan ini harus dibantu ibunya. Ibunya selalu menjadi asisten dia kemana-mana. Mau ke sekolah, selalu digendong ibunya. Bahkan ketika berkonsultasi dengan saya, Harlan ini duduk di pangku oleh ibunya. Kemudian saya datang di sana, diundang oleh PT Pertamina yang ada di Sumatera Selatan ya. Ada pembinaan, kemudian saya mengadakan konsultasi gratis, kemudian saya bertemu dengan Harlan ini dalam keadaan yang tadi saya ceritakan. Lalu saya pikir bahwa kita harus obati dulu peradangan yang terjadi di otaknya. Saya memberikan beberapa rekomendasi tanaman obat ya yang ada di sekitar rumahnya Harlan. Di antaranya yang pertama adalah pegagan. Pegagan itu bagus untuk otak Bapak Ibu, bagus untuk pertumbuhan saraf. Penelitiannya banyak ya, banyak penelitiannya dan ternyata perkembangan saraf itu bagus ketika ditambahkan dengan pegagan. Kemudian krokot, rumput mutiara. Krokot itu apa? Makanan jangkrik ya Bapak Ibu. Ternyata menurut bacaan yang saya baca, krokot itu banyak omega 3-nya. Kemudian rumput mutiara itu rumput yang kita nggak sadar bahwa itu obat, sering kita injak, Bapak Ibu, itu rumput ini disebut rumput mutiara ya, karena ada seperti apa ya, corak-corak mutiara gitu cantik sih sebetulnya kalau dilihat. Cuman Bapak Ibu pasti nggak ngeh kalau itu adalah obat, karena sering kita tidak pedulikan ya, sering kita injak bahkan. Kemudian ada bawang dayak. Bawang dayak juga sudah banyak di Sumatera. Aslinya dari Dayak, dari Kalimantan. Tapi di Pulau Sumatera juga banyak. Saya gunakan itu untuk menjadi wasilah ya kesembuhannya Harlan. Dengan izin Allah, Bapak Ibu, perlahan Harlan ini ketika diberikan ramuan itu oleh ibunya, dengan izin Allah, perlahan-lahan ada perubahan. Dari mulai bisa duduk, lalu Harlan juga bisa menggerakkan kakinya, kemudian bahkan bisa berjalan sendiri tanpa bantuan. Terakhir kali saya ketemu, itu sudah lama ya, dari semenjak 2015 itu, 1 tahun lah saya dampingi dia sudah bisa lari sendiri. Buat saya itu keajaiban, buat saya itu adalah sebuah mukjizat yang Allah berikan ya. Kita tidak pernah tahu dari jalan apa ya, dari jalan apa kesembuhan seseorang. Ternyata wasilahnya dari rumput-rumput yang sering kita injak. Yang Allah titipkan khasiat, yang Allah titipkan zat aktif yang terdapat di dalam rumput-rumput itu sehingga bisa memberikan obat. Itulah the power of jamu yang saya saksikan sendiri, Bapak Ibu ya. Jalan kesembuhan seseorang. Kemudian yang kedua, ada cerita dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Saya waktu itu juga datang untuk pembinaan ke sana. Kurang lebih 4 jam dari Bima, nama daerahnya Dompu. Di sana kebanyakan masyarakat pesisir pantai. Ada seorang ibu parubaya 1 bulan yang lalu jalannya dipapah karena terluka kakinya. Jadi waktu itu sudah 1 bulan saya menemui beliau itu kakinya tidak bisa digunakan karena punya luka yang tidak kunjung sembuh. Saya curiga, wah ibu ini kena diabetes jangan-jangan. Nah, saya cek ternyata betul 420 miligram per desiliter ini sudah diabetes harusnya ya. Cuman ibu itu tidak tahu kalau dirinya diabetes. Lalu saya reseplah herbal yang untuk diabetes, di antaranya brotowali. Kebetulan kalau brotowali di sana itu banyak sekali Bapak Ibu. Jadi menggantung gitu di pohon-pohon brotowali ini ya. Kemudian ada ciplukan daun salam rumput mutiara yang kesemuanya itu saling bersinergi untuk menurunkan kadar gula darah dan mengurangi peradangan yang terjadi pada kakinya. Saya tidak mengobati apapun kakinya Bapak Ibu. Tidak ada salep
ya. Saya hanya minta tolong dibersihkan aja kakinya rutin gitu ya. Nanti pengobatannya dari dalam setelah gula darahnya stabil, insya Allah lukanya akan cepat sembuh. Kemudian anaknya ini ya nurut ya, anaknya nurut, mau menggunakan resep yang saya sampaikan. Caranya direbus ya, bahan-bahannya itu selama 15 menit dengan api kecil. Di airnya berapa banyak? 1 liter airnya. Setelah 15 menit kemudian jadi 3 gelas, diminum pagi, siang, dan malam, masing-masing 1 gelas. Alhamdulillah, progres penyembuhan ya. Lukanya cepat sekali menutup dan ketika saya datang ke situ lagi kurang lebih 1 bulan kemudian saya cek gula darahnya sudah turun menjadi setengahnya, hampir setengahnya ya, 220 miligram per desiliter. Masya Allah, tabarakallah ya, Allah izinkan melalui tanaman-tanaman yang ada di sana, Allah izinkan kesembuhan untuk ibu yang kesehariannya itu di ladang, Bapak Ibu. Kemudian ketika beliau tidak bisa ke ladang, kasihan ya, tidak punya mata pencaharian, tidak bisa jalan. Dan Masya Allah, lihat ini lukanya betul-betul sembuh, tidak berbekas, tertutup semuanya ya. Itulah bukti the power of jamu yang Allah titipkan sebagai jalan kesembuhan seseorang. Kemudian yang ketiga, ada lagi cerita dari Sumatera Selatan. Kita sekarang mampir ke Sumatera Selatan dulu ya. Namun sebelumnya saya coba cek dulu pertanyaan ini, sudah banyak yang tanya. Dok, Broto Wali apa yang digunakan? Batangnya. Tapi sebetulnya sekarang sudah banyak optionnya selain Broto Wali ya. Karena Broto Wali ya lumayan mengganggu fungsi hati, jadi diganti sekarang BPOM menyarankan menggunakan Sambiloto, Bapak Ibu. Sama-sama pahitnya, ya. Sambiloto bisa lebih aman karena Brotowali sedikit meningkatkan fungsi hati. Ya, ini adalah Pak Masur. Beliau ini seorang survivor cancer ternyata. Pada saat bertemu dengan saya, beliau dalam keadaan tidak bisa duduk gitu ya, dibopong oleh anak-anaknya. Pada saat itu saya juga mengadakan pengobatan gratis difasilitasi oleh perusahaan untuk pembinaan masyarakat di daerah sana, di daerah Keluang namanya ya, daerah Banyu Asin. Ada yang dari Banyu Asin, dari Sumatera Selatan? Nah, dekat-dekat sana. Pak Masur ini ternyata divonis kanker hati ya. Menurut cerita anaknya, beliau ini dulunya suka sekali makan obat anti nyeri karena lututnya sering sakit. Terus herbal-herbal penambah stamina, hati-hati ya, banyak sekali herbal yang ditambahkan dengan obat kimia atau BKO, bahan kimia obat. Yang katanya herbal tapi ternyata abal-abal. Hati-hati Bapak Ibu, jangan percaya sama herbal yang punya khasiat cespleng, cara kerjanya tidak seperti itu. Untuk misalkan asam urat, nyeri lutut, dikasih herbal langsung sembuh gitu. Hati-hati, jangan-jangan sudah ditambahkan bahan kimia obat yang mengakibatkan apa? Hatinya keracunan, bisa mengakibatkan kanker hati. Beliau salah satunya yang mengalami kanker hati, divonis oleh dokter umurnya sudah tidak lama, 3 bulan lagi. Waktu itu ya saya periksa beliau, air di dalam perutnya itu sangat banyak. Ada yang namanya asites atau penimbunan cairan di rongga perut akibat dari fungsi hati yang terganggu ya. Dan juga sudah ada komplikasi gitu ke jantung, ke paru, sehingga ya, beliau merasakan tidak nyaman. Ketika tidur terganggu, bahkan tidak bisa tidur, makan juga enak, mual, muntah gitu. Nah, apa yang saya lakukan? Saya hanya berikan rumput-rumput yang ada di sekitar tempat tinggal Pak Masur, yaitu pegagan, meniran, bawang dayak, temulawak, daun kelor. Pegagan, temulawak ini bagus untuk fungsi hati, bisa meningkatkan fungsi hati, memulihkan
gangguan hati dan peradangan di hati ya. Meniran bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Dan daun kelor juga ya, daun ajaib yang bisa digunakan untuk berbagai penyakit. Saya anjurkan resep yang sama. Kita rebus 1 liter air, direbusnya 15 menit dengan api kecil dari 6 gelas itu kurang lebih tersisa 3 gelas. Diminum pagi, siang, sore. Masing-masing 1 gelas. Dan anaknya tuh betul-betul memperhatikan dan menjaga ya Pak Masur ini sehingga tetap minum herbal. Alhamdulillah dalam 2 minggu sudah terlihat perubahannya Bapak Ibu. Perutnya sudah menyusut. Kemudian ketika saya datang lagi ke sana, sudah tidak ada cairan di perut. Dan Pak Masur bisa bekerja kembali. Padahal waktu itu beliau diponis berapa? 3 bulan lagi usianya. Alhamdulillah bisa bertahan 2 tahun Bapak Ibu. Beliau pada akhirnya berpulang. Sudah qadarullah ya. Qadarullah beliau itu minum obat. Minum obat waktu itu mungkin anti nyeri karena lutut beliau sakit lagi mungkin ya. Sehingga terpancing untuk minum obat. Se- apa namanya seperti yang kita ketahui fungsi hatinya dalam menetralkan bahan-bahan obat ya kan sudah tidak mampu lagi sehingga kambuh lagi lah perutnya ini ada asites lagi dan saya dengar kabar bahwa Pak Masur sudah berpulang ya. Jadi Bapak Ibu itu cerita dari saya ketika ngebolang dokter petualang dari daerah ke daerah yang lain yang alhamdulillah mendapatkan hikmah, mendapatkan cerita yang bisa saya bagikan pada hari ini. Ya, dokter tolong jangan cepet-cepet ya kalau sebutin resepnya. Enggak, itu kan sudah ada tulisannya, boleh difoto ya kan? Jadi sudah berapa resep nih yang dapat dicatat? Ada yang sudah mencatat? Siapa yang mencatat? Ada berapa resep coba? Coba tulis di kolom chat. Ada 3 resep. Oke, lanjut. Lanjut ya. Next. Nah ini nih. Penyakit sehari-hari yang sering dialami di masyarakat. Ada apa aja ya? Kurang lebih ada gangguan pernapasan, gangguan pencernaan, peradangan, penyakit kulit, kelelahan. Nah, kita coba bahas satu-satu. Asam urat. Cung, siapa di sini yang mengalami asam urat? Ada yang mengalami asam urat? Jamu asam urat. Jamu asam urat ini menggunakan Simplicia ya, bahan herbal kering. Asam urat disebut hiperuresemia, keadaan di mana terjadi peningkatan kadar asam urat di atas normal. Ada herba tempuyung, kayu secang, daun kepel, rimpang temulawak, rimpang kunyit, herba meniran. Nah, keluhan ini biasanya berkurang setelah minum ramuan selama 1 minggu, Bapak Ibu. Untuk mendapatkan hasil lebih optimal, dianjurkan untuk mengkonsumsi ramuan paling tidak selama 1 bulan. Jadi jangan hanya minum sekali-sekali aja. Bapak Ibu, perhatikan kadar asam uratnya. Kalau pria 3,5 sampai 7 miligram per desiliter, kalau lebih dari itu berarti hiperuresemia. Kalau wanita 2,6 sampai 6 miligram per desiliter, kalau lebih dari 6 berarti hiperuresemia. Tuh, Kang Reza sudah langsung menuliskan. Bapak Ibu bisa men-save ya, jangan sampai ketinggalan. Daun kepel apa ya dok? Baru tahu. Coba deh di search daun kepel di situ ada gambar pohon pasti ya ditambah ada buahnya. Buahnya itu seperti buah kelengkeng tapi katanya kecut. Saya juga belum pernah coba buahnya. Yang digunakan adalah daunnya. Lanjut, tadi ada yang tanya, dok, ramuan untuk darah tinggi. Nah, enggak, ini dia ramuan untuk darah tinggi. Jamu tekanan darah tinggi ya. Ini menggunakan seledri, pegagan, kumis kucing, temulawak, kunyit, dan meniran. Semuanya menggunakan herbal yang kering.
Semuanya menggunakan herbal kering. Jadi dikeringkan terlebih dahulu. Darah tinggi merupakan kondisi tekanan darah di mana tekanan darah sistolik lebih dari 140 miligram per miligram. Kemudian tekanan darah diastolik lebih dari 90. Jadi Bapak Ibu bahkan sekarang tekanan darah tinggi itu disebutkan sudah disebut prehipertensi kalau serat, di atas 120 per 80 ya. Kalau di atas 120 per 80 sudah mulai disebut prehipertensi. Kita gunakan seledri, pegagan, kumis kucing, temulawak, kunyit, dan meniran. Sudah dicatat? Bentar ya, ini anak saya sudah mau berangkat sekolah. Careful ya, kamu nanti ke Aceh ya. Iya. Oke, Waalaikumsalam. Ya. Bapak Ibu harus perhatikan ya, perhatikan pola makannya, kebiasaan merokoknya, mengkonsumsi kopinya, gulanya, hati-hati ya. Terus kemudian kurang aktivitas fisik, semuanya harus dijaga. Jadi jangan hanya menyerahkan dengan herbal saja, tetapi juga harus kendalikan pola makannya, Bapak Ibu ya. Yang ketiga, resep selanjutnya yaitu jamu wasir. Ramuan jamu yang digunakan untuk mengatasi susah buang air besar, wasir, ya. Susah air besar itu nanti berujung-ujungnya ke wasir, Bapak Ibu. Berujung-ujungnya ke wasir. Eh, tapi tidak semuanya juga ya. Ada yang disebabkan karena posisi duduk yang terus-menerus, ada yang disebabkan karena pekerjaan yang memerlukan tetap tinggal di situ gitu ya, seperti misalkan penjahit, kemudian driver atau sopir gitu. Jadi tidak bergerak ya. Nah, itulah yang kadang-kadang menyebabkan gangguan wasir. Gunakan daun ungu, daun duduk, daun iler, rimpang temulawak, rimpang kunyit, dan herba menyiran. Biasanya ditandai dengan rasa sakit, penyakit wasir ini ya. Kemudian juga ada tekanan pelebaran pembuluh darah di bawah anus ya, sehingga kita merasakan nyeri yang luar biasa ketika buang air besar. Nah, ini adalah ramuan jamu yang sudah terbukti bisa mengatasi wasir yang sudah dicoba oleh pasien-pasien dengan gangguan wasir. Ada yang asing mungkin di sini ya namanya. Namanya ada yang asing, eh, apa? Ada daun duduk. Seperti apa dok daun duduk? Boleh dicari aja di internet ya. Daun duduk seperti apa sih? Kemudian rimpang temulawak udah pada paham. Iler dok, iler seperti apa dok iler? Nah, bolehlah dicari daun iler. Tuh ada yang tanya. Mbak Anak Haifani. Dok, iler seperti apa? Boleh dicari dulu ya, Bapak Ibu. Iler itu seperti apa? Ada di internet. Next. Hmm. Kemudian buat Bapak Ibu yang ingin turun berat badan, ini dia resepnya, ada jamu obesitas. Jadi kelebihan berat badan atau overweight atau jamu obesitas ini merupakan satu keadaan di mana berat badan seseorang dibandingkan dengan tinggi badannya melebihi batas yang dianggap sehat. Nih, ada BMI.
Di situ kalau kita mau mengukur berapa sih BMI saya, berat badan dibagi tinggi badan, dibagi lagi tinggi badan, ya. Berat badan dibagi tinggi badan, dibagi lagi tinggi badan. Itu adalah cara mengukur BMI. Bapak Ibu bisa menggunakan jati Belanda, ya, kemudian daun kemuning. Akar kelembak ini sudah tidak digunakan lagi, ya. Jadi pakai daun tempuyung. Tiga itu aja sudah cukup. Dan ramuan ini umumnya digunakan 3 sampai 6 minggu Bapak Ibu untuk mendapatkan efek penurunan yang bermakna. Nah, ini dia nih cara menghitung BMI-nya. Silakan dihitung apakah BMI saya normal atau tidak. Bisa menggunakan resep apa namanya? Formula yang ini, rumus yang ini. Kemudian kalau ada yang punya riwayat hepatitis, kalau ada yang punya fatty liver, kalau ada yang punya gangguan hati, bisa menggunakan resep ini. Ramuan jamu untuk gangguan fungsi hati menggunakan 3 herbal, daun jombang, rimpang temulawak, rimpang kunyit. Kemudian ini resep untuk Bapak Ibu yang mengalami gangguan lambung atau sakit mah ya. Gangguan lambung atau sakit mah ini biasa digunakan untuk mengurangi gejala-gejala dispepsia. Contohnya rasa penuh setelah makan, perasaan cepat kenyang, nyeri ulu hati, rasa panas atau terbakar di daerah ulu hati. Nah, gunakan ramuan ini. Ada rimpang jahe, herba sembung, jinten hitam, dan rimpang kunyit menggunakan herbal yang kering atau simplisia. Nah, kalau ini jamu untuk kencing manis. Jamu untuk kencing manis, ramuannya menggunakan daun salam, sambiloto, kayu manis, dan temulawak. Jadi udah nggak pakai apa namanya brotowali lagi, ya. Jadi pakainya sambiloto. Takarannya seperti ini, Bapak Ibu, ya. Gunakan 3 sampai 6 minggu. Dan sebetulnya ramuan ini direkomendasikan buat Bapak Ibu misalkan yang belum terdiagnosis diabetes sebelumnya, kemudian baru tahu diabetes, boleh menggunakan ini dulu untuk mengatasi, menormalkan gula darah yang berlebih gitu, misalkan lebih dari 200, lebih dari 200 mungkin batasannya kalau misalkan masih 300 gitu, boleh upayakan pakai jamu ini terlebih dahulu gitu. Kemudian buat Bapak Ibu yang sudah sebelumnya mengalami diabetes, diberikan obat dari dokter, tapi susah sekali turun gula darahnya, masih di rentang-rentang di atas 200 aja, boleh dikombinasikan dengan jamu ini dengan jeda 2 jam. Jadi obat dari dokternya tetap diminum, minum juga ramuan jamu diabetes atau ramuan jamu kencing manis dengan dijeda 2 jam agar bisa lebih terkendali lagi gula darahnya dan mudah-mudahan nanti obat diabetesnya bisa dikurangi ya. Jadi mudah-mudahan lama-lama ketika sudah diatasi juga dengan pengelolaan pola hidup gitu, pola makan, nah itu akan membaik sehingga nggak perlu lagi minum obat. Harapannya seperti itu. Dan ini merupakan informasi tambahan untuk Bapak Ibu ya. Kalau dicek kadar gula darahnya bisa kalau kadar gula darah sewaktu lebih dari 200, tapi kalau kadar gula darah puasa prediabetes 100 sampai 125 nih sudah dikatakan prediabetes. Tapi kalau gula darah puasa beda ya sama gula darah sewaktu. Kalau gula darah puasa Bapak Ibu harus puasa dulu kemudian baru dicek. Nah, hasil ceknya kalau sudah 100 sampai 125 itu sudah dikatakan prediabetes. Dok, boleh minum ramuan itu nggak untuk pencegahan? Boleh, boleh. Ya, tapi harus evaluasi juga apakah setelah minum ramuannya kelayangan. Kalau kelayangan berarti tandanya bisa jadi gula darahnya terlalu turun, ya. Dievaluasi kembali. Nah, ini tadi ada yang bertanya, dok resep jamu kebugaran. Nah, makanya harus sampai selesai ya menyimaknya sehingga Bapak Ibu bisa dapat nih resep jamu kebugaran.
Gunakan kunyit, temulawak, dan jahe. Kalau dibilang nih tiga sekawan, jadi kemana-mana selalu bareng nih temulawak, kunyit, sama jahe. Jadi buat yang punya lahan, buat yang punya tempat untuk menanam, tanam banyak-banyak temulawak, kunyit, jahe. Karena banyak sekali digunakan di resep-resep jamu. Untuk gangguan fungsi hati, tadi pakai temulawak ya. Sekarang juga untuk jamu kebugaran, gunakan juga temulawak. Gunakan selama 6 minggu untuk mendapat efek kebugaran yang diinginkan. Buat yang sering ngerasa capek-capek, pegel-pegel, letih, lemas, lesu, coba minum jamu kebugaran setiap hari, minimal sehari 1 gelas. Rasakan manfaatnya, mudah-mudahan dihindarkan dari segala penyakit ya. Nah, ini gampang banget ramuan jamu yang enak untuk batuk pilek. Biasanya batuk sama pilek tuh datang bersamaan. Bapak Ibu bisa gunakan untuk pencegahan batuk pilek, bahkan ketika tidak sedang batuk, tidak sedang pilek, mau coba minum jamu untuk sehari-hari, boleh banget membuat ramuan herbal ini. Ya, menggunakan bunga kering telang, lemon, jahe, dan kencur. Jahe dan kencur sangat efektif sekali untuk batuk, ya. Ditambah serai, wah, udah mantap. Dan jeruk nipis, ramuan batuk pilek yang paling enak ini. Bisa untuk anak-anak yang mengalami batuk pilek, bisa juga untuk dewasa. Kemudian ini bonus dari saya, jamu awet muda. Kenapa jamu awet muda? Karena mengandung antioksidan tinggi dari bunga rosel. Orang Malaysia nyebutnya rosel. Dan rasanya juga enak, kecut-kecut gitu ya. Sama kayak lemon, apalagi tambahin lemon. Wah, makanya saya anjurkannya enak ketika dingin. Lemon sama rosel untuk jamu awet muda. Selain itu, Bapak Ibu bisa manfaatkan makanan-makanan yang bermanfaat, yang berkhasiat ya. Ada buah-buahan, ada sayuran. Ini adalah makanan yang bermanfaat untuk meningkatkan daya ingat. Avokado atau alpukat, apel hijau, coklat dengan kadar gula yang rendah tentunya ya. Dan green tea. Sudah minum teh hari ini? Sudah minum teh pagi ini? Nah, kenapa? Karena green tea ini bisa meningkatkan fokus kita sebelum kita bekerja dan beraktivitas. Kemudian juga blueberry bagus di antioksidannya tinggi. Kemudian ini adalah makanan-makanan yang juga berkhasiat sebagai obat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, untuk mengurangi peradangan. Ada jahe, salmon, bawang putih, kunyit, jamur, ya, terus cabai, kaldu, basil, peppermint, black pepper, chamomile untuk menenangkan ya, dan juga sayuran. Lalu jangan lupa bahwa tanaman itu memiliki pesan khusus apa yang Allah titipkan ya. Warna yang terkandung di dalam tanaman itu memiliki khasiat. Merah ini ya, merah ini ternyata sangat bagus sekali untuk meningkatkan darah merah kita, Bapak Ibu ya. Ini bukan suatu kebetulan loh. Jadi buat yang anemia, coba deh jus bit ya, jus bit sama bayam merah untuk meningkatkan HB darah. Kemudian blueberry, ini warna ungu ini karena ada antosianinnya. Kemudian avokat ini bisa untuk melembabkan, untuk memberikan hydrating ya. Dan juga sebagai lemak alami, lemak baik ya, yang bisa memberikan tubuh kita kekuatan, ya, strength, kekuatan, bisa melembabkan kulit. Kemudian lemon juga, lemon itu warnanya kuning, identik dengan vitamin C yang tinggi. Karena rasa masamnya itulah ya, makanya vitamin C-nya tinggi. Kemudian ini kalau bahasa Sunda namanya hui, labu. Apa namanya? Hui ya bolet. Kemudian tomat, ini kaya dengan likopennya.
Lycopene itu ternyata bagus sekali untuk memproteksi atau melindungi kulit. Kenapa kita harus makan buah setiap hari? Karena ternyata buah-buahan juga memberikan manfaat yang luar biasa. Nanas bisa mengurangi peradangan sendi ya. Kemudian tadi ada yang bilang, "Dok, ada yang tanya, ramuan untuk jantung. Salah satu makanan yang bagus untuk jantung adalah blueberry. Kemudian ada juga pisang untuk energi ya kan. Kalau kita makan pisang habis itu kenyang terus berenergi. Dan makan juga buah-buahan yang lain Bapak Ibu, orange ya. Orange ini bisa menjaga fungsi kulit kita, menjaga pandangan kita. Ya, dari saya Bapak Ibu ya, yuk kita bersyukur karena Allah telah berikan kesehatan untuk kita. Karena sehat adalah bekal ibadah. Betul apa betul? Sehat adalah bekal ibadah. Terima kasih ya. Karena pada hari ini Meaningful Way sudah memberikan kesempatan buat saya untuk menjadi jembatan antara pengetahuan dan kesehatan. Masya Allah, tabarakallah. Dan Bapak Ibu, kalau ingin lebih lengkap lagi belajar herbal bersama saya akan memberikan kelas mentoring herbal selama 11 kali sesi Zoom. Dan saya akan lebih detail lagi menyampaikan materi herbal saya. Seperti tadi resep-resepnya kita bahas satu persatu. Kenapa menggunakan tanaman-tanaman tersebut. Saya akan bahas zat aktifnya, saya akan bahas mengenai caranya, tutorialnya dengan kelas mentoring bersama saya. Karena perlu waktu yang cukup Bapak Ibu untuk menyampaikannya. Kalau sekarang disampaikan semua, mungkin Bapak Ibu nggak bisa kerja ya, karena harus meneruskan Zoom, sesi Zoom. Jadi saya bagi menjadi 10 atau 11 kali sesi bersama saya. Dan Alhamdulillah Meaningful Ways memfasilitasi Bapak Ibu nanti bisa simak bagaimana cara mengikuti kelas premium bersama saya, kelas mentoring bersama Dr. Yanti Herbal. Insya Allah nanti akan dibagikan catatan-catatannya ketika kelas mentoring ya. Untuk saat ini mungkin Bapak Ibu bisa mencoba dulu dengan resep yang ada dan kalau mau tahu lebih lanjut, tahu lebih detail, nanti bisa melanjutkan kelas mentoring bersama saya dan Meaningful Ways. Terima kasih, saya ucapkan ya. Mudah-mudahan sesi ini memberikan manfaat untuk kesehatan Bapak Ibu. Jangan lupa dipraktekkan. Ya, terima kasih lah Kang Reza. Siap, Dokter Yanti. Insya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah selalu bersyukur ya. Setiap pagi kita belajar di Meaningful Ways dan pagi hari ini kita belajar kembali bersama Dokter Yanti terkait herbal healing. Bahkan kalau misalkan kurang, Bapak Ibu sekalian, ayo kita ketemu yuk di kelas mentoring beliau nih. Insya Allah 11 sesi pertemuan dan akan kita lebih detail lagi, kita belajar lebih mendalam lagi, komprehensif lagi gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini jadi bekal kita juga nih untuk terus bisa hidup sehat ikhtiar ya. Mangga bagi yang mau bergabung itu Kak Khadijah sudah nge-share linknya di kolom chat, langsung daftar aja. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh ke saya, boleh ke Kak Khadijah, boleh. Pokoknya yuk kita apa ya namanya? Kita ikhtiarkan agar kita bisa belajar bareng-bareng melalui Herbal Masterclass bersama Dr. Yanti Maharani insya Allah. Gitu, Bapak Ibu sekalian untuk informasinya untuk pagi hari ini. Alhamdulillah masih ada waktu nih. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mungkin bertanya, berinteraksi langsung bersama Dokter Yanti, boleh aktifkan dulu fitur resennya ya. Nanti saya akan coba buka mic-nya dari sini sebentar. Ya, dan juga izin menginfokan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dengan Meaningful Ways pagi hari ini. Nah, tadi ada yang nanya soalnya ada rekamannya nggak Kang Reza? Ada rekamannya nanti akan kita bagikan di grup MW. Nah itu ya ada dua grup MW 1 dan 2.
gitu. Jadi silahkan pastikan dulu tergabung dengan grup Meaningful Ways agar tidak tertinggal juga nih apa namanya info-info terkait webinar kita setiap harinya, setiap paginya. Dan bagi yang ingin support juga boleh banget ya. Bismillah. Dok, kita ke diskusi dulu ya. Silakan. Nih ada 3 orang yang sudah resen, alhamdulillah. Oke, karena tadi kan Dan pertanyaan ya Kang Reza ya, makanya saya hmm, sediakan waktu lebih longgar deh. iya 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 betul dok. Khawatir tidak terjawab semua ini. Nggak apa-apa, kita coba sedapatnya. Kita yang ngeresen dulu ya Bapak Ibu sekalian ya, biar lebih optimal. Dan bagi yang bertanya, agar yang lain kebagian, boleh satu pertanyaan aja dan singkat jelas aja ya, Bunda-bunda sekalian. Terima kasih. Silakan Bu Husnita Umurafi, Mangga. Sudah bisa di open mic-nya Bu? Belum, Ya. udah Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya mau tanya untuk gangguan pernapasan dan kolesterol, itu ramuannya apa Ustaz? Siap itu. Kalau untuk ikut ininya webinar, waktunya kapan gitu? Untuk apa? Kelas mentoringnya ya? Iya, itu jam Hari Sabtu ya. Nanti bisa chat Kak Khadijah untuk waktunya hari Sabtu, setiap hari Sabtu, Minggu apa namanya? Seminggu satu kali kalau nggak salah. Nah, itu di jam 8-an, 8 pagi. Jadi untuk yang bekerja insya Allah bisa sempat ya, sempat untuk mengikuti gitu. Nanti bisa ditanyakan lagi ya ke Kak Hadiza. ya dokter. Nah, sementara untuk Insya Allah gangguan mulainya Sabtu ini, Ibu ya. Mulainya Sabtu ini. Jadi pastikan sudah aman seatnya ya. Mulainya akan dimulai satu hari Sabtu minggu ini. ini. Untuk tadi apa masalah gangguan pernapasan, Bu? Dan Gangguan iya, pernapasan kan banyak ya, ada pilek, ada batuk, bisa menggunakan ramuan bapil yang tadi saya share gitu. Ya, apalagi tadi ya, satu lagi. Nah, kolesterol dokter. kolesterol. Untuk kolesterol bisa menggunakan temulawak, Ibu. Jadi temulawak itu bisa untuk meningkatkan nafsu makan, juga bisa mengurangi kolesterol. Nah, caranya kalau tips dari saya ya, jadi kita harus tahu tuh apa zat aktifnya yang terdapat pada tanaman. Kalau misalkan kita perlunya untuk menurunkan kolesterol, kita perlu kurkuminoidnya. Tapi ada zat yang membuat kita itu jadi pengen makan terus. Khawatir malah nanti kolesterolnya meningkat ya. Iya, Jadi kita buang dulu santorizol yang terdapat pada temulawak. Karena santorizol ini sifatnya dia cepat menguap, jadi kalau ibu mau menurunkan kolesterol ketika merebus temulawak, rebusnya caranya tutup pancinya dibuka aja Bu, agar santorizolnya bisa keluar gitu ya. Jadi bisa mengurangi kolesterol tanpa khawatir nafsu makannya meningkat. Dan sebetulnya banyak ramuan-ramuan yang lain. Jadi kalau nggak ada ini bisa pakai itu, bisa pakai ini. Nah, itu Bapak Ibu harus tahu prinsipnya. Sehingga nanti bisa meracik, meresepkan sendiri. Nah, harapannya itu seperti itu ketika belajar herbal bersama saya. Jadi belajarnya bukan hafalan resep. Belajarnya adalah inti dari inti. Seperti itu Kang Reza. Jadi nanti Siap, ada siap, Dok. caranya untuk mengkombinasikan satu bahan dengan bahan yang lainnya. Jadi tidak terpaku dengan bahan yang ada di resep. Bapak Ibu harus tahu kenapa menggunakan bahan-bahan herbal yang ini. Kenapa menggunakan itu. Harus paham. Jadi ketika yang terdapat di sekitar Bapak Ibu adanya ini, bukan itu, nggak ada masalah. Jadi tetap bisa menggunakan. Karena sudah tahu, sudah memahami prinsipnya. Seperti itu. Ya, siap, dokter. Wah, ini Masya Allah, keren banget nih insight-nya ya.
Jadi kita nanti belajar di kelas mentoring ini tentang herbal masterclass ya memang fundamentalnya ya dok ya prinsipnya. Iya, Jadi kita tahu bahan-bahannya gitu apa yang bisa kita combine. Karena kan di setiap daerah juga beda-beda ya dok ya untuk pertumbuhan tanamannya gitu ya di sekitarnya. Dan biasanya justru penyakit-penyakit yang ada di situ juga bisa sembuh dengan yang ada di situ gitu ya dok ya. iya betul. Sudah Hmm. disediakan. Oh, saya jadi inget ayah saya pun kayak gitu tuh dok. Jadi sebelum berobat kemana-mana pasti beliau tuh cari dulu tanaman di sekitar situ gitu. Iya. Oke, terima kasih banyak. Dan Bapak Ibu saya infokan lagi ya, untuk kelas mentoringnya, insya Allah mulainya itu jam 8 pagi gitu di hari Sabtu Minggu atau hari Sabtu atau Minggu. Nah, nanti yang jelas pekan ini udah kita mulai di hari Sabtu ini. Jadi pastikan bagi yang mau daftar, ini sebetulnya udah full katanya ya, udah 150 seat, tapi dokter nggak apa-apa deh gitu kan. Ya dok ya kita tambahin lagi seatnya sedikit gitu. Karena Harapannya pengen banget banyak yang masih pengen ikut, Kang Reza. iya, iya, iya. Ya makanya dari itu nih mumpung kesempatannya masih dibuka, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak kelewatan gitu ya di hari ini untuk daftar. Nanti kita ketemu di hari Sabtu ya insya Allah. Tuh linknya udah dibagikan lagi sama Kak Khadijah. 11 pertemuan ini. Tinggal Masya dibaca-baca dulu aja informasinya gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ke kita ya insya Allah. Mangga. Nih saya nggak tahu nih ditutupnya kapan nih Kak Khadijah pendaftarannya linknya. Oke, kita lanjut dulu nih mumpung masih ada waktu ya. Ada yang sudah daftar belum? Oh, coba-coba saya pengen tahu dulu. Ada yang sudah daftar atau sudah menjadi bagian peserta di kelas Herbal Masterclass ini boleh absen dulu coba di kolom chat saya pengen tahu nih. Dari 403 yang sudah hadir selain Bu Lira Yuni di atas. Oh, Bu Emma sudah, Bu Leni juga, Bu Rini, Bu Sita, Bu Neni. Ini ibu-ibu semua ini. Gimana nih? Bapak-bapak nggak ada yang mau jadi ahli herbal? Oh, saya sudah. Oh, sudah di grup bahkan ya, Bu Guspanida. Oh, ini dari Tebo nih kalau nggak salah ya. Kelasnya jam 8 pagi. Mudah-mudahan bisa hadir live Zoom ya, biar lebih optimal. Kalaupun tidak, tetap ada rekamannya. Tenang ya. Saya Mr. Host. Waduh, sudah. Oh, ada nih Pak Imran Hanafi. Alhamdulillah. Oke, sudah menjadi di grup juga. Oke, oke, oke. Terima kasih banyak yang sudah join ya. Yang lain mangga boleh dibagikan lagi linknya ya Kak Khadijah ya. Kita ke siapa ini? Pak Poko atau Ibu Poko? Ada Poco X3 NFC. Boleh kenalan dulu, Ibu atau Bapak, sebelum bertanya. Silahkan. Halo, apakah ada? Jadi bertanya. Sepertinya tidak ada suaranya. Oke, kita geser dulu aja deh ya. Ada Bu Nur Mulia Istiqomah. Silahkan Bu. Ya, halo. Ya, halo, silahkan sudah terdengar. Baik, makasih. Izin bertanya, Dok, untuk resep herbal biduran. Biduran. Iya, Oke. Dok. Salam kenal sebelumnya, Dok. Saya dari Makassar. Ah iya, Ibu Nur dari Makassar. Baik, Bu Iya, Nur. Dok. Izin menjawab Kang Reza ya. Ya, Biduan. Resep yang direkomendasikan itu sambiloto. Jadi sambiloto itu bagus sekali digunakan ketika ada riwayat biduran gitu biasanya karena alergika atau karena iritasi gitu ya. Mungkin ada alergi debu atau terkena zat-zat asing yang itu mengiritasi kulit atau gatal-gatal gitu ya. Minum rebusan sambiloto. Cuman memang rasanya ya, rasanya luar pahit. biasa. Ya, kan itu kan the king of bitter, rajanya pahit. Tapi penangkal 1.000 penyakit, jadi boleh digunakan untuk itu. Atau direbus sambilotonya, lalu dikompreskan ke bagian yang kena biduran, atau digunakan untuk mandi gitu. Selain biduran, rebusan air sambiloto ini juga bisa dimanfaatkan untuk yang bengkak. Jadi bisa direndam tuh. Misalkan punya kaki yang bengkak, direndam dengan air rebusan sambiloto. Tentu air rebusannya dibikin hangat dulu, jangan ngagolak langsung buat seduh. Aduh, itu malah langsung melepuh ya. Jadi hati-hati. Ya, nih, perhatikan juga gitu ya cara
penggunaannya. Oke. Untuk Takarannya sebenarnya takarannya. untuk takarannya karena sambiloto ini lumayan pahit ya. Jadi cukup 1 jumput aja karena sangat eh, kuat sekali rasanya gitu ya. 1 jimpit juga nggak apa-apa ya. 3 sampai 5 helai lah ya. Direbus dengan tiga gelas air, diminum deh 1 gelas kalau mau diminum. Kalau mau untuk rendaman atau dikompres bisa lebih pekat, nggak apa-apa. Lebih pekat, kemudian nanti dimandikan atau dikompreskan. Seperti itu. Siap. Insya Allah sudah terjawab ya mudah-mudahan ya Ibu ya. Dan Alhamdulillah, terima kasih dokter sudah menjawab pertanyaannya. Sambilotonya dicampur madukah dok katanya? Boleh, boleh. Boleh juga. Boleh untuk Boleh. mengurangi kepahitan. Tapi tetap pahit sih sambiloto mau campur apa juga. Ya Allah. Oke, oke, siap. Terima kasih dokter. Kita lanjut dulu ya nih ke Bu Rahmah Nur Fitri. Bu Rahmah, silakan sudah bisa di open mic-nya. Sebelum ke Bu Rahma, Kang Reza, buat Ya, ya. obat-obatnya, kita lihat tuh mbok-mbok jamu ya, cara Hmm. antisipasinya untuk pahitan. Kan ada tuh jamu pahitan kan ya. Mereka bikin air jahe sama pandan. Jadi satu sloki gitu kan. Nah, kita bikin air rebusan jahe, gula merah, sama pandan. Ketika minum yang pahit, obatnya yang manis. Gitu. Jadi, don't worry. Don't worry. Oke, Bu Rahmah sudah senyum-senyum aja nih. Silakan Bu, apa yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih Mas Reza. Dok, pertanyaan yang pertama, satu, kalau dokter bilang tadi kan sembelit ataupun susah buang air besar itu bisa mengakibatkan ambien. Nah, karena anak saya susah BAB, jadi saya harus kasih buah pepaya terus. Tapi ya maksimal itu 3 hari sekali memang dia mau BAB-nya kayak gitu. Apakah itu memang kebiasaan? Kemudian yang kedua, jika sudah keluar apa namanya kayak ambeien gitu, biasanya mama-mama gitu ya. Ternyata bukan saya aja, teman-teman yang lain yang udah pada punya anak 2 atau 3 itu ada ambiennya. Nah, apakah karena faktor melahirkan itu harus dioperasi atau memang itu normal, Dok? Atau ada cara lain herbalnya biar dia bisa mengecil tanpa harus operasi? Itu yang kedua ya, Dok. Jadi yang ketiga, kemudian kalau pipisnya berbusa, itu apa-apa pengaruh dari asam urat, dia prediabetes ataupun dia ngaruh dari kolesterol, dan itu apakah berbahaya, dokter? Itu pertanyaan dok. Terima kasih dokter. Makasih Mas Reza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Masya Allah. Pada semangat-semangat ya. Jadi pertanyaannya juga semangat ini. Pertanyaannya. Pertanyaan beranak nih Kang Reja. Saya izin jawab satu-satu ya. Wasir atau ambeien itu bisa disebabkan awalnya kalau pada anak-anak ya, karena kebiasaan makan yang kurang serat pertama itu. Kedua, kurang minum. Jadi seratnya kurang, minum air putihnya juga kurang, ditambah lagi kurang gerak. Itu bisa mengakibatkan konstipasi atau ambeien. Memang salah satu upayanya adalah menambahkan asupan kaya serat, menambahkan asupan buah-buahan dan sayuran, dan juga minum air putih yang cukup. Ya, jadi pola kebiasaan makannya harus dirubah, ya. Terus juga harus konsisten sehingga pelan-pelan nanti yang tadinya kebiasaannya buang air besar 3 hari bisa setiap hari. Karena kan kita makan setiap hari ya, nggak mungkin makan 3 hari sekali. Tapi pengeluarannya 3 hari sekali. Nah, itu yang harus diwaspadai. Sehingga mulai perhatikan asupan pola makan, terutama pada anak-anak nih. Tambahkan sayur, tambahkan buah, dan juga ingatkan untuk selalu minum air putih. Oke, kemudian untuk ibu-ibu, apakah wajar yang punya anak 2, 3 gitu ya,
dan punya riwayat ambeien atau wasir. Nah, Bapak Ibu memang itu salah satu dari efek kehamilan ya. Salah satunya adalah tekanan pembuluh darah yang di bagian anus kita gitu ya, em, tertekan jadinya mengakibatkan salah satu faktor resiko terjadinya wasir atau ambeien. Apakah harus dioperasi? Tergantung grade-nya. Kalau grade-nya itu sudah parah ya, sudah tidak bisa dia masuk sendiri kan dia keluar masuk gitu, dan daging yang keluarnya itu udah harus di reposisi, kemudian juga menimbulkan perdarahan, biasanya dokter menganjurkan untuk operasi dan menimbulkan kesakitan yang luar biasa. Tapi kalau misalkan masih bisa kita cegah dengan minum ramuan herbal yang tadi saya share ke Bapak Ibu, ramuan wasir, insya Allah bisa terbantu dengan minum dulu ramuan tersebut. Bisa mengurangi dari wasirnya dan juga bisa melancarkan buang air besarnya sehingga rasa sakit ketika buang air besar itu minimal. Jadi silakan dicoba dulu ramuan jamu wasir yang tadi saya bagikan. Begitu ya. Semoga menjawab Bu Rahma. Satu lagi dok, yang air pipisnya berbusa tuh. Air pipisnya Kira-kira. berbusa itu biasanya tanda ada peradangan pada ginjal. Jadi Hmm. silakan periksa ke dokter. Saya hanya bisa sampaikan di kesempatan ini itu tanda-tanda yang tidak baik sehingga harus dicari penyebabnya apa. Gitu ya. Biasanya karena gangguan pada fungsi ginjalnya sehingga eh, berbusa. Kadar proteinnya tinggi biasanya di dalam air kencing. Harusnya kan tidak seperti itu ya, harusnya normal tidak berbusa. Sehingga harus dicari nih penyebabnya. Apakah ada peradangan pada ginjal? Jadi harus dicek lebih lanjut lagi Bu Rahma ya. Hmm, siap-siap dok. Terima kasih banyak katanya. Waduh, nih saya jadi agak ngeri juga nih, soalnya mirip-mirip air seni ya, berbusa. Harus periksa ke dokter dulu ya dok ya. Iya, cek ke dokter. Iya, biar lebih tepat diagnosanya. Oke, terima kasih Dokter Yanti dan juga kakak-kakak semua nih. Semangat banget ya yang bertanya banyak banget ini. Saya mau disclaimer dulu ya. Mohon maaf nih bagi teman-teman semua yang mungkin tidak ada kesempatannya untuk bertanya pada pagi hari ini. Khususnya apalagi yang di kolom chat nih masih banyak banget. Yang beresen juga masih banyak. Dan mungkin nih saya coba satu lagi dulu nih ya. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Oke Bu Titi Sulastri silahkan apa yang mau ditanyakan. Singkat, jelas aja ya Bu ya. Ya, halo. Ya, sudah masuk Bu suaranya silahkan. Selamat pagi dokter. Makasih Mas Reza. Saya kesulitan untuk tidur dokter. Mungkin ada Hmm, herbal yang bisa bikin saya tidur dokter. iya, Biar, iya, iya. ya makasih dokter. Sama-sama. Bu siapa? Bu Titi. Bu Titi. Bu Titi. Bu Titi, saya tuh kebetulan habis men-sharing sharing resep di Instagram saya. Bapak Ibu boleh buka namanya DR Yanti Herbal ya. DR Yanti Herbal. Saya baru sharing resep minuman yang enak dan bisa untuk relaksasi yaitu serai lemon kayu manis. Serai itu merilekskan ya, serai itu menenangkan. Bapak Ibu bisa gunakan serai ini ketika malam hari sebelum kita tidur kurang lebih 1 jam sampai 2 jam sebelum tidur ya, sehingga mendapatkan efek relaksasi. Bisa melemaskan otot-otot, terutama otot-otot di bagian bahu kita yang bikin kita tegang sehingga susah untuk rileks, ya. Nah, coba minum sereh dulu. Di sini dikombinasikan sereh lemon kayu manis di Instagram saya, ya. Boleh dicatat resepnya: sereh 2 batang, lemon 1 buah, kayu manis 1 batang, gula batu secukupnya, air 2 gelas. Sudah? Cara pembuatannya, semua bahan ya dipotong-potong, serehnya, sisihkan, didihkan air. Setelah mendidih, baru masukkan sereh, kayu manis, dan rebus dengan panci tertutup. Setelah aroma keluar, baru masukin gula batunya. Pakai gula batu biar enak. Kalau mau pakai madu dong, boleh, boleh. Tapi nanti setelah mau kita minum, baru tambahkan madunya. Lalu tambahkan perasan lemon ketika sudah hangat. Ya,
Silakan Ibu nanti dicoba minggu depan atau kalau Ibu ikut kelas mentoring herbal bersama saya, nanti Ibu bisa sampaikan gitu, Dok, saya sudah praktekkan, Dok, gitu. Saya sudah praktekkan. Gimana rasanya? Silakan kasih feedback. Ibu kalau punya bunga kamomile kering boleh ditambahkan karena bunga kamomile juga bisa membantu untuk tidur lebih nyenyak ya. Kalau punya rumput namanya lenglengan, mungkin yang tinggal di pedesaan masih punya namanya lenglengan, ada di sekitarnya. Lenglengan itu kalau kita cium aja bikin ngantuk ya, bikin ngantuk. Kadang-kadang saya rekomendasikan buat naruh lenglengan ini di bawah bantal. Di bawah bantal. Jadi ketika kita tidur itu menghirup dengan sendirinya. Ah, dia tidak berbau, jadi tiba-tiba aja ketika kita dekat si tanaman itu jadinya ngantuk. Ada yang pernah coba enggak? Ada yang pernah coba mengatasi susah tidur dengan tanaman lenglengan? Ada yang sudah tahu lenglengan seperti apa? Nanti boleh di-search ya. Nah, itu adalah rumput-rumputan juga yang berkhasiat untuk membuat kita ngantuk. Bu, silakan dicoba ya, Bu ya. Semoga membantu. Membantu keluhan-keluhan yang dirasakan sekarang. Terima kasih. Siap, dokter. Terima kasih juga. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah banyak juga yang terakomodir ya pertanyaan-pertanyaannya. Kalau masih kurang, hari Rabu depan, insya Allah kita ketemu lagi bersama Dokter Yanti. Tapi kalau yang pengen intens gitu ya belajarnya dan juga berkurikulum, bersilabus gitu ya, kita eh, secara lebih terstruktur lagi, silahkan mengikuti kelas herbal bersama Dokter Yanti ya. Master Ya, class herbal bersama Dokter Yanti karena ini bentuknya mentoring 11 pertemuan insya Allah kita laksanakan di hari Sabtu Ahad atau Sabtunya aja atau Ahadnya aja nanti jadwal lengkapnya akan kita bagikan di grup ya jadi yang sudah ada di grup peserta ditunggu saja info detailnya di sana pun misalkan tidak bisa mengikuti sesi live Zoom-nya jam 8 pagi nanti akan ada rekamannya jadi nggak perlu khawatir gitu ya yang penting yuk kita niatkan dulu aja mudah-mudahan dengan kita ikut kelas ini menjadi wasilah atau menjadi ikhtiar kita agar bisa lebih sehat lagi insya Allah. Untuk hari ini mungkin itu dulu Bapak Ibu sekalian. Sebelum ditutup izinkan saya membagikan sedikit informasi juga kepada teman-teman yang baru bergabung di Meaningful Ways pagi hari ini. Pastikan sudah tergabung dengan grup Meaningful Ways ya. Ada grup reguler. Nah, itu boleh diikuti. Jadi nanti ada info-info setiap Senin sampai dengan Jumat. Kita mengadakan free webinar gratis terbuka untuk umum, halal untuk disiarkan. Maka pastikan gitu ya tergabung dengan grup Meaningful Ways yang terbaru. Dan itu juga boleh dibagikan ke keluarga kita, kerabat kita, saudara kita. Pokoknya halal untuk dibagikan. Dan di setiap Sabtu Ahad juga insya Allah kita ada kelas eksklusif. Dan di kelas eksklusif kita pekan ini, nah dari kemarin ada yang nungguin Kang Novi terus nih. Karena Kang Novi kemarin juga hari Senin libur ya, qadarullah beliau lagi safar, jadi perbedaan waktu gitu, jadi tidak bisa membersamai di Senin kemarin. Nah di pekan ini kita akan belajar bersama Kang Novi nih, 2 hari, Sabtu Ahad ini beliau akan menemani kelas eksklusif Meaningful Ways. Seperti biasa, daftar dulu aja, tinggal diklik link pendaftarannya gitu ya. Kalau ada infaknya mau memberikan dengan infak terbaiknya mah nggak boleh. Yang penting daftar dulu aja. Tapi untuk keluarga besar Meaningful Support Program, keluarga besar MSP, nggak perlu daftar-daftar lagi ya. Karena nanti link Zoom-nya akan kita bagikan juga di grup MSP karena keluarga besar MSP ini sudah mendapatkan full akses kepada setiap kelas eksklusif kita full beasiswa lah ya pokoknya jadi ditunggu aja biar nggak double-double grupnya Bapak Ibu sekalian tapi bagi yang belum bergabung dengan MSP, boleh didaftarin dulu aja untuk ikut khusus kelas emotional freedom bersama Kang Novi Setiabakti ya. Alhamdulillah. Itu infonya atau bagi yang mau bergabung dengan MSP juga boleh Kang Reja. Saya ingin bergabung nih mulai hari ini. Ingin komitmen bareng-bareng, bertumbuh bersama, sembuh bareng, menjadi bagian utama yang terus support kegiatan Meaningful Way setiap hari, setiap paginya. Boleh hubungi Kak Arianti. Kak Arianti. Asik Salah kan? dibilang kakak, asik. Kak Khadijah maksudnya. Aduh, saya jadi inget anak saya nih dok. Di rumah ini
Kan ada anak yang paling kecil tuh yang 2 tahun setengah. Kan di Meaningful Ways kan ada 2 dokter nih yang membersamai. Yang satu dipanggilnya dokter Utap, dokter Utap. Nah, dokter Gustaf. Satu lagi ada dokter Yanti, dokter Yanti. Sampai istri saya bingung, kok saya dipanggil dokter katanya. Kan nama istri saya Yanti ya. Oh, maksudnya dokter Yanti katanya gitu. Jadi ikut nyimak ya, Mas Sampai Reza. hafal 2 anak saya ini ya Masya Allah. Allah, jadi ikut belajar ya. Makanya ini harus ketemu insya Allah suatu saat kita offline ya bersilaturahmi dok. Dokter, sebelum ditutup seperti biasa, boleh membagikan satu meaningful way statement pagi hari ini kepada kita Ya, semua, Mangga dok? khusus hari ini bukan closing statement, saya minta doanya untuk Bapak Ibu. Insya Allah habis selesai webinar ini, saya berkemas-kemas nih packing mau berangkat ke Banda Aceh. Jadi Bapak Ibu yang di sana kebetulan ya ada dari Banda Aceh, boleh hubungin saya nanti kita meet up, kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Mumpung mumpung saya diberikan kesempatan, Allah izinkan untuk bersilaturahmi ke Banda Aceh. Boleh nanti kita ketemu lah, meet up tipis-tipis ya, Meaningful Ways cabang Aceh. Mohon doanya untuk kelancaran, keselamatan, dan kemudahan segala urusan selama di sana. Saya diminta oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dan DPR Kota Banda Aceh untuk memberikan pengetahuan tentang herbal di sana ya untuk masyarakat Banda Aceh. Ya, mohon doanya Bapak Ibu, doa dari Bapak Ibu mudah-mudahan memudahkan segala urusan saya di sana. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi dokter terima kasih banyak pagi hari ini sudah membersamai dan juga ya selamat di perjalanannya via Manila, hati-hati Amin, dan amin. mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan yang paling penting mudah-mudahan ilmu yang disebarkan nih semakin bermanfaat buat umat, buat masyarakat khususnya pagi hari ini buat kita semua ya Bapak Ibu. Yuk kita jangan numpuk-numpuk terus ilmu, saatnya praktek, praktek, praktek ya. Karena yang tahu pahit manisnya herbal kan yang minumnya ya. Kalau kita nulis-nulis doang kita nggak tahu khasiatnya nih. Maka dari itu praktek gitu. Walaupun untuk memulai ini agak effort, nggak apa-apa. Yuk kita mulai aja dulu. Dan terakhir untuk menambah keberkahan sama-sama kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum Bapak Ibu, Ayah Bunda, keluarga Meaningful Ways dimanapun berada. Selamat beraktivitas, selamat hari Rabu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kirimkan doa-doa terbaiknya buat Dokter Yanti silahkan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Semoga urusannya dipermudah dokter, wabarakatuh. Yang dari diamankan, Aceh, Amin Bapak amin. Ibu, dapat ayo kita sehat selalu, ketemuan. lancar semua urusannya, selalu ketemunya. Amin. Sehat-sehat ya, ibu-ibu semuanya. Amin. Dadah, dadah, Siapa? dadah. Anaknya. Yang kedua Yang perempuan. kedua, Masya Allah sehat-sehat ya. Lagi. Masya Allah. Amin. Kita tutup ruangan Zoom ya. Kita tutup ruangan Zoom ya. Gitu. Malu. Izin tutup ruangan Zoom-nya ya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi besok bersama Dokter Gustaf. Insya Allah. Baik, kita tutup.